Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih ngambil manfaat dari kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah di bab Sarful Amanati wal Wafa'i bil Wa'di. Kemuliaan amanah dan memenuhi janji. Ya, ini perkara yang sangat penting. Jadi amanah itu kalau menurut lughawi, ya, menurut bahasa itu dari kata amina ya'manu amanatan. Ya, jadi yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Kalau secara definitif, ya, secara istilah, amanah itu sesuatu yang harus dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Ya, jadi sesuatu yang harus dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Jadi kalau kita dititipi sesuatu, ya harus dijaga sesuatu itu. Ya. Kalau kemudian harus disampaikan kepada seorang, maka juga harus disampaikan sampai kepada pemiliknya. Ya, ini kaitan dengan amanah. Nah, amanah itu ada 3 macam. Ya, nanti kita sampaikan keutamaan menurut hadis Rasulullah SAW. Ada amanah kaitannya dengan menunaikan hak-hak Allah. Ya, amanah kaitannya dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Itu bagian dari amanah yang harus kita tunaikan. Termasuk menunaikan hak Allah adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, karena kita ini punya taklif, ya, kita ini semua mukallaf, orang yang punya beban kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangannya, maka bisa jadi kita disebut orang yang khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu ayat misalnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Khitabnya ayat ini disebutkan langsung kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa bentuk pengkhianatan kita terhadap Allah dan Rasulnya? Tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini bentuk-bentuk pelaksanaan amanah kaitannya dengan hakullah. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan amanah berupa nikmat. Jadi melaksanakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah nikmat berupa kesehatan misalnya, ini juga bagian dari amanah. Di mana amanah ini harus kita tunaikan apa? Kita jaga nikmat itu jangan sampai hilang.
Ya, ini bentuk syukur. Ya. Jadi bentuk penunaian hak terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik berupa harta, ya, kita tunaikan sesuai dengan perintah yang memberikan amanah itu. Ya. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang-orang miskin, sehingga harus kita tunaikan. Ya. Itu bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat Allah yang berupa harta. Anak juga sama, itu bagian dari titipan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, maka harus ditunaikan hak-haknya itu. Apa? Kita jaga anak-anak kita. Kita berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang lemah. Ya, wal yasalladina amanu la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan tidaklah ada rasa takut, khawatir, ya, seandainya kamu sekalian ini meninggalkan satu dzurriyyah, keturunan yang lemah dari sisi keimanan, lemah dari sisi ilmu, ya, maka kita harus menunaikan titipan Allah yang berupa anak itu dengan cara apa? Kita berikan pendidikan agama yang baik. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana kita menjaga amanah berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak. Termasuk tubuh ini. Allah memberikan kita kesempurnaan jasmani, mata, telinga, ya, tangan, kaki, itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah nikmat. Maka bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya kita gunakan untuk amal-amal kebaikan. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menggunakan nikmat Allah, ya, berupa jasmani yang sempurna ini, itu berarti kita termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada amanah berkaitan dengan hak-hak manusia. Ya, jadi misalnya seringkan kita ini dititipi salam, titip salam, ngisi fulan. Itu bagian dari amanah yang harus kita tunaikan, kita sampaikan kepada orang. Ya, ini hak-hak orang lain, ya, bagian dari harus kita tunaikan. Termasuk menunaikan hak orang lain adalah ketika diberikan jabatan. Ya, ketika diberikan jabatan, ya, itu harus ditunaikan. Ketika masyarakat, rakyat, ya, memberikan amanah titipan kepada seseorang untuk memimpin, maka dia berkewajiban untuk menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia harus gunakan jabatan itu dalam rangka untuk kemaslahatan. Ya. Maka Al-Ghazali itu pernah bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya berkaitan dengan apa yang berat di dalam hidup ini. Ya. Murid-muridnya menjawab, yang berat itu besi. Tetapi Al-Ghazali lalu kemudian menjawab, tidak. Yang berat di dalam hidup ini adalah apa? Memikul amanah. Ya, itu perkara yang sangat berat, sehingga banyak sekali orang diberikan jabatan lalu kemudian dia berkhianat. Tidak untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Ya, itu baik di level RT, itu saya kira juga beberapa kasus, ya, rame-rame itu bantuan hanya untuk keluarganya misalnya. Ya, level lebih tinggi lagi saya presiden sama. Ya, itu perkara yang sangat berat, memikul amanah. Ya. Nah, ini kaitannya dengan amanah. Nah, Rasulullah SAW kaitannya dengan amanah ini
bagian dari perkara yang dijamin oleh Rasulullah SAW akan surga. Jadi orang yang menunaikan amanah dengan baik, orang yang memenuhi janjinya, maka Rasulullah SAW menjamin akan surga. Di dalam satu riwayat dari Ahmad wa Ibnu Hibban, dari Ubadah bin Samit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan, jaminlah diriku 6 perkara. Ya, jadi kita diminta oleh Rasul untuk menjamin 6 perkara. Admanu lakum, maka saya akan menjamin bagimu al-jannata, surga. Jadi kalau kita bisa menunaikan 6 perkara, ya, perbuatan-perbuatan baik, ya, maka Rasulullah menjamin kita al-jannah. Ya. Apa perkara itu? Usduku idza khadastum. Ya, jujurlah. Ya. Usduku idza khadastum, jujurlah ketika kamu berbicara. Ya, ini juga perkara yang sulit, pembahasan yang lalu tentang bagaimana kita menjaga anggota badan kita. Salah satunya adalah hifdzul lisan. Ya. Jadi jujur itu bagian dari permata yang Allah berikan. Jangan sampai kemudian permata itu kemudian kita gadaikan dengan melakukan apa? Melakukan hal-hal yang bisa mencederai kehormatan diri. Ya, orang yang ngambil dusta, ya, orang berdusta itu kan lawan dari asidku itu kan al-kidbu, ya, berbohong. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan inna sidqatu ma'nina, kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Ya, jadi orang yang jujur itu tenang. Ya, dia tidak peduli dipuji dan juga tidak peduli ketika dicacat. Dia melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Ya. Itu jujur. Ya. Dilihat atasannya, ya tetap dia bersungguh-sungguh menjalankan aktivitasnya. Ya, tidak dilihat juga sama. Itu dalam perbuatan. Dalam kata-kata juga sama. Ya, asdiku tuma'nina, bahwa kejujuran itu bisa mendatangkan ketenangan, wal kidbu, sementara dusta itu mendatangkan keraguan-keraguan. Wong jujur itu ngomongnya sak-sak, ya. Maka ada cara menilai orang dari sisi ketika dia berbicara, dilihat dari matanya, ya, kemudian gerak tubuhnya. Ya, jadi ketika dia enggak jujur itu bisa kelihatan, ya, cari ngarang-ngarang, ya, mripate ya untuk, ya, ngarang-ngarang cerita, ya. Dan sekali seorang itu berbohong, maka kedua, ketiga, keempat juga akan berbohong. Satu contoh misalnya ada orang yang kita tanya, dari mana mas? Oh, dari alun-alun Wonosobo. Padahal tidak. Lagi ada apa sih? Oh, lagi ada hiburan ini, padahal tidak ada. Semakin kita bertanya itu, maka semakin dia akan berbohong terus-menerus. Ya. Jadi ini perkara yang pertama. Usduku idza khadastum. Jujurlah ketika kamu berbicara. Yang kedua, wa'afu idza wa'adtum. Dan penuhilah janji ketika kamu berjanji. Ya, ini diantara perkara yang berkaitan dengan jabatan. Ya, berjanji akan melaksanakan jabatan ini sampai 5 tahun, misalnya begitu. Ya,
karena ada sesuatu yang lebih lalu kemudian dia tinggalkan janji itu untuk perkara yang lainnya. Ya, itu termasuk orang yang berkhianat, tidak menepati janji. Itu termasuk orang munafik. Ya. Ketika berjanji ya tidak nepati. Kemudian wa'atu ida'atu mintum. Ini ya. Dan tunaikanlah apabila kamu diberikan amanah. Berikan kepada yang berhak. Ya, ketika kita dititipi amanah, maka sampaikan amanah itu sebaik-baiknya kepada yang memilikinya. Ya. Kemudian yang lainnya waqfadu furujakum. Jagalah kemaluanmu. Kemudian waghaddu basarakum, dan tundukkan pandanganmu, waqafu aydyakum, dan cukupkanlah tanganmu. Ya. Jadi di dalam hadis ini 6 perkara yang bisa masukkan ke dalam surga yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Jika kita melaksanakan ini, melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka Rasulullah SAW menjamin kita akan surga. Di antaranya adalah apa? Menunaikan amanah yang telah dititipkan kepadanya. Ya. Ini perkara yang sangat berat, kata Al-Ghazali tadi, ya, yaitu memikul amanah. Bagaimana menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah al-Yaman ini dia punya orang tua, punya ayah yang di dalam kasus perang Uhud itu ada salah sasaran. Ya, jadi bapaknya itu justru dibunuh dari kaum muslimin sendiri karena pakai tutup dikira orang kafir. Ya, mengetahui sebenarnya Hudzaifah juga ikut perang Uhud. Diteriaki bahwa itu ayahku, tetapi kemudian karena qadha dan qadarullah Allah itu kemudian ya dia terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Tetapi ya karena itu kesalahan ya, ketidaktahuan ya. Lalu Hudzaifah memaafkannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu meminta agar yang membunuh itu membayar diyat, ya, itu Hudzaifah tidak mau. Ya, cukup mengampuni, maka Allah memberikan ampunan. Nah, Hudzaifah ini melihat kondisi seperti itu Rasul tambah senang ini. Ini orang hebat ini. Lalu kemudian diberikan satu amanah Hudzaifah itu. Apa amanahnya? Memegang rahasia seluruh orang munafik yang ada di Madinah. Karena gak ada yang tahu. Rasulullah tahu, oh si fulan itu orang-orang munafik. Ya, walaupun dia berkata bahwa dia seorang muslim di hadapan Rasulullah, tapi dia orang munafik. Dan yang memegang siapa orang person-personnya itu adalah Hudzaifah al-Yaman. Nah ini nek wonge bocoran kan nek omongnya saya ngomong kono, itu stabilitas Madinah itu bisa geger, saling menuding. Tapi betul-betul dijaga amanah itu jangan sampai kemudian bocor. Ya, sampai Umar bin Khattab saja itu ingin memastikan saya termasuk enggak. Ya. Jadi karena banyak orang-orang munafik di Madinah itu, ya, termasuk perang Uhud itu yang kemudian balik, udah melakukan perjalanan lalu kemudian balik itu orang munafik. Ya. Dan pemegang rahasia, ya, Sahibus Sir itu kata dalam satu riwayat itu, buku itu, ya, itu adalah Hudzaifah al-Yaman. Ya, ini berat sekarang ini. Ya, diberikan amanah untuk menjaga ini, jangan ngomong-ngomong diceritani, ya, aja ngomong-ngomong ya karo liya. Ya cerita, walaupun dengan istrinya itu enggak boleh. Ya, dia itu cerita berdua itu karena mengungkap sesuatu, ya wis sudah disampaikan. Ada cerita ya karo liyane. Kadang cerita karo bojone, walaupun kan ya, ini termasuk orang yang tidak amanah. Nah, Hudzaifah itu orang yang begitu teguh memegang amanah itu, disimpan sampai nggak ada yang tahu.
Coba bayangkan misalnya ya di perumahan ini itu ada orang yang tahu dia orang munafik misalnya gitu itu. Lalu kemudian disampaikan, itu bisa geger itu. Ya, saling memfitnah. Tapi Hudzaifah betul-betul orang yang bisa menjaga amanah itu. Ya, dia simpan baik-baik. Ya, ini Hudzaifah. Ya. Bahkan di dalam satu riwayat yang lain dikatakan la imana liman la amana lahu. Tidak beriman bagi orang la amanata lahu yang tidak menunaikan amanah. Jadi amanah dan iman itu sebenarnya satu kata. Ya. Alif ya mim nun. Ya, amanah atau aminah ya amanah. Ya, jadi orang yang iman, orang yang beriman kepada Allah itu mestinya dia orang yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya di dalam ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Khitabnya itu disebut langsung adalah orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Maka orang yang berkhianat itu adalah orang yang tidak menunaikan amanah. Baik amanah berkaitan dengan hakullah, amanah berkaitan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maupun amanah yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Jika kita tidak bisa menjalani semua itu termasuk kategori khianat. Ya. Maka tegas sekali Rasulullah, la imana liman la amana lahu. Bisa jadi ini tidak termasuk kategori kufur dalam konteks tidak i'tiqadiyah. Ya. Kemudian ada lagi hadis yang panjang, la dina liman la amanata lahu. Tidak beragama bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Wala sholata lahu, dan juga tidak sholatnya. Wala zakatau, dan juga tidak zakatnya. Ini berkaitan dengan ketidaksempurnaan. Ya, berarti ada satu yang kurang di dalam diri kita. Ketika kita tidak melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya kurang sempurna agama kita, kurang sempurna sholat kita, dan kurang sempurna zakat kita. Ya, ini pentingnya kita dalam menjaga amanah dan memenuhi janji. Ya. Di dalam riwayat yang lain, di antara tanda-tanda orang munafik itu, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Idza haddasa kadzaba. Ketika ia berbicara, ia berdusta. Ya, jadi ketika dia berbicara, ya dia berdusta. Maka asidku, kejujuran itu sungguh sangat berharga. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika ia berjanji ia menyelisihi. Ya, janjinya ini, mau ini, ternyata semuanya itu tidak dipenuhi. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Ini biasanya pejabat. Ya, ini kampanye iku daki-daki akan ini, akan ini, akan ini. Begitu jadi, ya semuanya mengisi. Ini termasuk orang yang munafik. Wa idza tumina khona. Apabila diberikan amanah, khona, ia berkhianat. Sama ya. Ini tidak hanya pejabat, orang biasa pun bisa. Ya, ketika diberikan amanah. Yang paling sederhana aja lah. Ya kadang lupa juga, kadang lupa misalnya tadi kita ya tolong sampaikan kepada si fulan, cuma kadang kita lali. Padahal itu bagian dari amanah yang harus kita tunaikan. Ya. Jadi ini termasuk tanda-tanda munafik. Ya. Jadi di Madinah, sejarah di Madinah itu banyak orang seperti ini. Ya, dan yang mengetahui itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin, ini pada yaumul ba'ats. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan orang-orang pertama dan orang-orang terakhir pada hari kiamat dari umatnya Nabiullah Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, lalu kemudian diangkat untuk tiap-tiap orang yang berkhianat itu apa? Liwa'un, bendera, nggo bendera. Hada ghadratu fulan bin fulan. Ini pengkhianatan fulan bin fulan. Jadi dikai bendera, dikai apa? Tenger. Ya, besok pada yaumul qiyamah ketika Allah mengumpulkan itu. Oh, ini orang berkhianat ini. Wis ana tengere dhewe. Ya, ini jangan sampai kemudian kita ini dibangkitkan di dunia ini sudah mendapatkan celaan, ya, hukum sosial yang diberikan amanah tidak dilaksanakan, di akhirat juga masih kita mendapatkan celaan dengan cara apa? Dengan cara ditandai bahwa kita ini termasuk orang yang berkhianat. Ya. Ya, ini berkaitan dengan kemuliaan, amanah dan memenuhi janji. Ini perkara yang sangat besar. Ya, perkara amanah ini. Maka betapa banyak orang yang diberikan amanah itu kemudian tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang paling kecil ya barangkali berkaitan dengan nikmat. Ya, kita ini termasuk orang yang mungkin seringkali tidak bisa menjalankan, menggunakan nikmat yang telah Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, padahal semua yang kita dapatkan, yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Namanya titipan itu kalau kita bicara tentang akad. Ya, kalau bicara tentang akad ada namanya wadi'ah yat amanah. Ya, wadi'ah, titipan amanah, di mana barang yang dititipi itu tidak boleh digunakan. Ini kalau diperbankan masuk di produk safe deposit box gitu. Ya, jadi orang punya emas 1 kilo, timbang disimpan di rumah khawatir hilang, lalu kemudian dititipkan ke perbankan. Ya, titipan yang sifatnya amanah. Ada lagi wadi'ah yad domana. Ya, titipan ini juga termasuk amanah, di mana barang yang dititipkan itu boleh dimanfaatkan. Yang penting ketika saya butuh ada, ya, silakan dimanfaatkan. Ini misalnya dalam konteks perbankan, misalnya titipan atau simpanan. Ya, jadi uang yang dititipkan itu boleh dimanfaatkan asalkan ketika orang yang punya itu mau mengambil, dananya ada. Karena ini bagian dari amanah yang harus ditunaikan. Ya, jadi banyak sekali bapak-bapak sekalian kaitan dengan amanah ini. Minimal tadi saya katakan amanah adalah menunaikan hak Allah. Amanah adalah menunaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang berkaitan dengan menunaikan hak sesama manusia. Ini 3 bentuk amanah yang harus kita tunaikan. Kalau tidak, maka termasuk kategori khianat kita. Orang yang mengkhianati Allah, orang yang mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati orang-orang yang beriman. La takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum. Ya, dan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu itu berkaitan dengan pemberian orang, ya, jabatan misalnya, agar dia tunaikan, padahal kita mengetahui bahwa ini bagian dari amanah. Ketika kita bersumpah, kita tidak mengatakan saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kenyataannya tidak. Nah, ini perkara yang sangat besar, perkara yang terberat di dalam hidup seorang adalah memikul amanah. Ya. Jadi kalau pemimpin itu, ya, dia amanah, ya,
jabatan yang dia peroleh itu digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk kepentingan rakyatnya, ya, maka insya Allah Allah akan menjamin, ya, akan menjamin kemakmuran kesejahteraan masyarakatnya. Ya, tetapi kalau pemimpin itu dari awal itu berdusta, ya, bohong, ya, berkhianat atas amanah yang dia berikan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Bahkan dalam hal memberikan jabatan itu mengurus dengan ahlinya. Ya, nah terkadang kita ini karena satu dan lain hal orang ahli lalu kemudian diberikan. Ya. Ini kaitan dengan amanah. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepadamu an tu'addul amanati ila ahliha, agar menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Ya, kita tunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita. Kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, ya, kepada pemiliknya. Kalau dia jabatan publik, maka pemiliknya adalah rakyat. Ketika jabatan itu jabatan misalnya perusahaan juga publik, maka pemilik perusahaan itu. Ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sayang pentingnya itu sampai kemudian Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita agar menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya ini adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Ya, tunaikan, ya, laksanakan amanah itu kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Sekecil apapun, ya, titipan itu, walaupun hanya nitip salam, ya, tetap kita harus laksanakan. Apalagi amanah itu berupa jabatan yang membawai begitu banyak, ya, maka kita kalau kemudian tidak melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang khianat. Ayol hadirun rahimakumullah, ini sedikit, ya, kaitan dengan bab amanah ini, ya, berkaitan dengan kemuliaan, ya, syaraful amanati wal wafa'i bil wa'di. Kemuliaan orang yang menjalankan amanah dan yang memenuhi janjinya. Oke, baik, saya kira itu, ya, sedikit barangkali ada manfaatnya. Ada mau diskusikan? Oke, enggak Pak. Waalaikumsalam. Kenapa? Oh, yeah. Okay. Ya. Jadi takmir itu kan memang dipilih oleh warga, ya. Takmir dan jajarannya itu untuk melaksanakan tugas bagaimana tugas ketakmiran.
Ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengelola infak. Ya. Amil juga sama misalnya, nggih. Kalau misalnya takmir juga mengelola dana zakat misalnya, nggih. Zakat beda dengan zakat fitrah, nggih. Memang zakat, ya, zakat misalnya karena di sini ini banyak pegawai negeri, lalu kemudian menitipkan zakatnya setiap bulan atau setiap tahunnya kepada takmir. Nah, itu juga bagian dari amanah yang harus ditunaikan. Apalagi perkara zakat, ya. Zakat itu sudah jelas siapa asnafnya. Itu harus jelas ditunaikan. Ya, kalau kemudian terus nunda-nunda sampai nunggu banyak, itu termasuk bagian dari tidak amanah dalam konteks itu. Termasuk infak kayak kira. Ya, maka kalau kita misalnya belajar dari Masjid Serakin yang lagi pikiran, kemudian Joko Karian, termasuk beberapa masjid itu berusaha, termasuk ini Masjid Namirah Lamongan. Ya, itu kan masjid terbesar lah, termasuk besar. Ya, itu juga selalu nol. Ya, dan semakin dimanfaatkan itu semakin besar perolehan infaknya itu. Ya, sebagaimana di Jawa Karyan itu, ya, itu selalu meningkat. Kenapa? Berarti apa yang diberikan oleh para munfik itu, orang yang berinfak itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Bisa untuk, kalau di Jawa Karyan bisa untuk membiayai usaha produktif, misalnya angkringan, timbang anak-anak muda yang tidak jelas kegiatannya dikasih usaha biar mereka juga bisa berjamaah di masjid misalnya. Ya, nah ini termasuk sini apa misalnya, ya kan, bisa juga untuk beasiswa, ya, anak-anak di lingkungan ini masjid ini yang dilihat kategorinya kurang mampu misalnya, itu boleh. Ya, karena itu bagian dari apa? Mensegerakan datangnya pahala. Kalau kemudian dana itu ditahan saja, itu kan berarti belum dimanfaatkan. Ya, maka ini juga bagian dari hal yang penting bagi takmir itu untuk bisa melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada, ya, takmir itu. Orang-orang yang berinfak, orang bersedekah itu untuk segera dimanfaatkan. Tidak harus 0%, tidak harus 0 ya, karena kan mungkin ada kebutuhan yang mendadak tiba-tiba misalnya, ini tetap harus ada disisakan. Tetapi tidak kemudian terus bertambah tapi kegiatannya tidak bertambah, ya. Jadi ini termasuk amanah. Jadi ini memang berat, ya. Banyak amanah itu dalam bentuk-bentuk yang lainnya, ya, apalagi amil zakat itu termasuk berat, ya. Kadang ada zakat yang setiap tahunnya itu masih sekian ratus juta, itu berarti padahal kan orang yang berzakat itu inginnya segera ditunaikan dan kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang berinfak itu juga sama. Ya, jadi silakan misalnya buat program, ya. Ya kan takmir itu diberikan wewenang untuk melaksanakan program masjid misalnya. Ya tidak harus santunan, enggak harus tahunan lah misalnya. Ya santunan untuk yatim piatu misalnya tahunan ya nggak apa-apa, tetapi tetap saja misalnya harus takmir masjid Mujahidin itu punya anak asuh misalnya, ya. Saya nggak tahu karena ini biasanya perumahan ini kan mau suke-suke kafe. ada nggak misalnya yang di ini aja, karena begini. Kita mau membuat kriteria apa misalnya untuk kategori fakir miskin itu, ya takmir yang menentukan, ya. Jadi kalau kategori fakir itu kan ya dia lebih berat daripada miskin, ya. Kalau fakir itu ya memang dari sisi tempat yang nggak punya usaha, kemudian rumahnya juga biasa jadi nggak punya, ya. Kalau miskin itu dia masih punya tempat tinggal. Cuma dalam hal mencari nafkah itu atau bekerjanya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
Ya, miskin itu kan karena itu kan masih punya tempat tinggal itu. Ya. Ya silakan dibuat aja kriterianya, mau ngikuti BPS misalnya ya sebulan itu makan telur berapa kali misalnya gitu, atau rumahnya ya, terserah takmir mau membuat kriteria kategori keluarga yang kurang mampu. Ya, kemudian setiap bulan dikasih beasiswa dari dana infak itu sendiri. Ya, itu saya kira nggak apa-apa, karena itu bagian dari amanah supaya orang yang berinfak itu segera kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dimanfaatkan hartanya itu. Ya, tidak dikumpulkan saja, ya ini juga bagian dari amanah yang ditunaikan. Gitu nggih Bapak? Ya. Nggih. Ya. Ini kaitan dengan misalnya gade. Ya kan, di kampung-kampung itu kan biasanya gade akuran sepeda motor. Ya. Jadi barang gadean itu sebenarnya milik yang menggadaikan. Ya, tidak berhak orang yang murtahinnya ya itu memanfaatkan barang itu. Ya. Jadi ini bagian dari amanah. Sehingga kalau kita misalnya di pegadian itu barang itu disimpan. Ini kalau pegadian syariah saya nggak tahu yang kan. Barang itu disimpan, kemudian dibersihkan, lalu kemudian pegadian itu berhak mendapatkan ujroh fi atas menjaga barang itu. Mestinya begitu. Ya, jadi misalnya jenengan gadekan sepeda motor, ya, tapi biasanya sepeda motor itu BPKB ini tau nggih? Nomor sak barangnya. BPKB-nya toh. Nggih, jadi jadi bukan motornya sekalian nggih. Kan. Harusnya dengan motornya sekalian sehingga kemudian dia punya hak untuk mendapatkan upah. Dengan cara apa? Ya tidak sekedar titip tapi dibersihkan, dipanasi, ya. Dia berhak mendapatkan itu. Kecuali misalnya barang agunannya itu barang hewan misalnya. Ya, karena dia ngasih makan, maka dia berhak untuk mendapatkan susunya misalnya. Ya, tapi kalau benda-benda yang mati walaupun itu saya kira tidak boleh. Kecuali dari awal disepakati. Ya misalnya nek saya pakai nggak apa ya, nek ada kerusakan misalnya nanti saya yang memperbaiki misalnya. Atau ada orang yang kita titipi sepeda motor lalu kemudian sepeda motor ngojek. Ya kan? Kan sebenarnya tidak amanah itu, kecuali dari awal wis dinggo yang nitipkan itu ngomong, nggak apa-apa sampean mau dipakai apapun. Ya, termasuk ketika ngojek, kan ada hasilnya, jenengan dikasih misalnya, nggak apa-apa. Cuma dari awal memang harus disepakati terlebih dahulu. Karena yang namanya barang agunan altipan itu yo, kalau sifatnya amanah maka tidak boleh digunakan. Ya. Jadi ada istilah wadiah, yad amanah, titipan. Yad amanah itu di tangan amanah itu adalah apa? Ya tidak boleh digunakan. Tapi kalau sejak dari awal orang yang nitip itu ngomong, ya disepakati nanti kalau dipakai ya nggak apa-apa. Ya ini tentunya kan aspek kepatutan, dipakai untuk hal-hal yang bisa membuat rusak lebih parah kan, jadi penanggung jawabnya adalah yang memakai itu. Gitu nggih Pak? Nggih. Nggih.
Jadi anggaran itu sebenarnya bagian dari hak rakyat ya, memperoleh kemanfaatan dari pajak. Atas pajak yang dia keluarkan itu adalah jalan yang baik misalnya gitu. Nah, anggaran itu biasanya masing-masing daerah itu sudah tetapkan, oh ini untuk daerah ini. Cuma siapa yang bertanggung jawab itu biasanya yang anggota DPR itu. Ya, misalnya baru-baru ini di gang saya itu, karena saya ketua RT-nya itu, ada anggaran ya APBD sebenarnya aspirasi ya untuk salah satu dari anggota DPR gitu misalnya. Jadi itu hak kita sebenarnya ya. Kita minta ya, karena misalnya jalan sini ini ya, karena kita membayar pajak, kita punya hak untuk bisa memanfaatkan jalan yang baik. Ya, lalu kemudian kita nyondol ya kepada anggota DPR untuk bisa menempatkan dana aspirasinya misalnya itu nggak apa-apa Pak. Ya. Pengambilnya dia, ya itu nggak ada, itu bukan urusan kita. Jadi kalau kemudian anggaran yang harusnya 200 juta misalnya gitu ya, untuk satu bangunan ini membuat jalan ini, tapi ya paling yang dicake itu misalnya yang di tempat saya itu 122 juta. Ya, itu 60 hari tapi 15 dino wis rampung. Ya. 60 hari tulisannya itu tapi 15 dino itu sudah selesai. Kok anggarannya enggak segitu, mungkin ya masih 200-an lah. Yang satunya sudah, ya itu urusan kita. Ya, hak kita adalah bagaimana manfaat, walaupun ya memang ini bagian dari ya tidak amanah sebenarnya. Wong anggaran 200 juta itu harusnya untuk kualitas bangunan yang baik, kan jadi gitu menjadi. Ya, dia tidak amanah itu dalam konteks hal itu, harusnya nih orang 100 juta itu kualitasnya itu menjadi baik, tapi begitu dipotong tinggal 122 juta itu berarti kan ada pengurangi kualitas dari barang itu sendiri. Yaitu urusannya si anggota DPR itu sendiri. Ya, bukan urusan kita. Ya, kita hanya memastikan hak kita itu bisa memanfaatkan atas pajak yang kita lakukan, ya lalu kemudian turun, ya itu haknya kalau kemudian dipotong macam-macam itu sama dengan ini ya. Itu kan sebenarnya kategori apakah risma apa tidak kan gitu nggih. Itu sama dengan misalnya begini. Ada orang yang mendapatkan misalnya dia masuk PNS. Ketika dia masuk itu tanpa ada suap, tanpa apapun, normal saja. Ya, misalnya anak jenengan daftar PNS, mengikuti ujian administrasi macam-macam, ya persyaratannya harus terpenuhi ujian, dinyatakan lolos di website namanya itu ya, ya lolos. Tetapi itu masih belum bisa. Kenapa? Ya mungkin tempat di mana yang akan dijadikan yang lolos itu misalnya dinas apa begitu, itu mensyaratkan itu harus membayar 1 juta misalnya gitu, kan ada nih ya, ada. Kalau nggak bisa ya turun ke yang bawahnya gitu itu. Nah ini ada satu pendapat Imam An-Nawawi di dalam Riyadhut Thalibin itu, dalam rangka mengambil hak yang sepenuhnya, hak yang sempurna itu tidak termasuk kategori riswa. Ya, kalau tahu kategori risma, maka yang berdosa murtasinya bukan ar-rosi. Karena orang yang membayar itu dalam rangka mengambil hak secara sempurna. Ya ini duit ya apa-apa misal begitu kalau gitu pendapat ini. Ya, dan itu sering saya ditanya begitu Bapak. Ya, sering saya ditanya, iki Cak, anakku iku mlebu BNS ya. Tapi kon bayar lah, maksudnya piye iki? Bayar ketika akan masuk. Berarti dari awal harusnya ke sana sini. Enggak usah. Ini anakku ini daftar normal, tapi begitu nyatakan lolos dia harus membayar sekian puluh juta. Ya, saya pakai pendapat Imam An-Nawawi ini. Ya, jadi ya kalau sampean duit, ya itu dibayar aja kalau anaknya pengen. Ya, jadi karena itu dalam rangka mengambil hak secara sempurna. Kalau tidak ya kita tidak mendapatkan hak itu. Kalau tahu itu dianggap riswa,
maka yang berdosa itu bukan yang memberi, tapi yang menerima. Entah itu untuk kepentingan negara, untuk pribadi. Tetapi itu saya sering ditanya begitu, Bapak. Ya, jadi normal masuknya, tapi untuk bisa masuk dia harus bayar itu. Baik, gitu. Oke. Baik, Bapak-bapak, sekali-kali itu ada lagi? Nama cukup? Nggih. Monggo. Jadi ini termasuk janji akhlaf, tapi menyelisih janji. Kalau saya diangkat dari PNS saya akan bayar gitu ya. Tapi mungkin saja ketika masuk PNS pun ternyata gajinya nggak cukup misalnya gitu ya. Maka Allah mengatakan begini, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Jika orang yang berutang itu mendapati kesulitan, fanadiratun ila maisarah, hendaknya dikasih tangguh. Ya, dikasih tangguh. Disampaikan aja, ya, gak kasih tangguh, Pak. Pakai waktu meneh ombien janjine 3 wulan, atau bahkan janjine pas diangkat PNS itu berarti berapa tahun dari jangka ketika dia pinjam sampai diangkat jadi PNS itu berapa lama. Ya. Kalau kemudian sudah, ya Allah mengatakan wa in kana tu nadhirul masra wa anta saddaqu khairul lakum. Dan hendaknya mensedekahkan, wis dikasih jangka waktu meneh kok urung iso nyaur. Maka disedekahkan itu bisa 21 dikurangi sebagian. Ya misalnya utangnya 50 juta, ya misalnya gitu wis bayaran selawi. Ya, atau ya sampean mengikhlaskan, diikhlaskan kabeh misalnya gitu. Wa anta saddaqu khairul lakum, itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun. Ya, tapi intinya bahwa utang itu tidak akan pernah selesai selagi, ya walaupun dia sudah meninggal tidak akan selesai dengan meninggalnya, tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kategori apa orang tadi itu? Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika ia berjanji dia mengingkari, dia menyelisih. Itu termasuk orang munafik. Ya. Nah, iya. Jadi ini problem keinginan orang. Jadi Allah itu memberikan kita itu al-haya. Malu itu permata. Malu itu bisa hilang dengan tomat. Kan kayak gitu Pak. Harusnya kan kalau dia itu punya malu itu, ya dia tunaikan. Tapi karena didorong rasa tomat, serakah, rakus,
ya wis mumpung untuk gaji tetap tak tuku iki akhirnya pinjam lagi. Padahal dia harus membayar kewajiban yang sebelumnya kan, berarti kan dia harus membayar koperasinya itu, kemudian dia meninggalkan kewajiban yang lain. Seolah-olah kemudian yang koperasi itu lebih utama misalnya gitu. Jadi al-khaya'u itu malu. Malu itu mutiara, permata yang Allah berikan itu bisa hilang ketika ada rasa tomak. Serakah itu bisa menghilangkan rasa malu. Ya, dia harusnya malu wong mendapati hutang yang belum terbayar kok malah kemudian dia hutang lagi. Harusnya selesaikan dulu kewajiban yang lama, lalu kemudian bahwa dia akan ada kebutuhan yang lain, ya dia bisa pinjam kepada yang lain. Gitu ya Pak. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sifat amanah ini, memenuhi janji ini ya bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun, menjadi apapun diri kita. Ya, menjadi diri sendiri, ya kita tunaikan nikmat-nikmat Allah. Menjadi pejabat publik, ya kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Termasuk amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Monggo kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.